Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Angin sore berhembus pelan menyusuri jalan aspal sempit yang menghubungkan desa tempat Raka Laras tinggal dengan kota kecamatan di mana orang tua Laras bermukim. Langit memerah, padi di kiri kanan jalan melambai, dan bau asap kayu terbawa samar-samar. Di boncengan belakang, Laras menepuk pundak suaminya. Pelan-pelan, "Mas, perutku mulai kencang," katanya setengah berteriak menembus suara motor. Raka langsung menurunkan gas. "Maaf, sayang. Kita berhenti dulu." Laras mengangguk. Mereka menepi di bawah pohon asam besar. Laras turun, merenggangkan punggung. Kehamilannya sudah 6 bulan lewat 1 minggu. Perutnya membulat manis, gerakan janin makin terasa, dan napasnya lebih mudah pendek. Ini perjalanan terjauh mereka sejak dinyatakan hamil. Tujuannya, rumah orang tua Laras di pinggir kota, sekitar 1 jam dari desa. Ibu Laras sudah berkali-kali menelepon, ingin memeluk putri sulungnya yang bawa cucu masa depan. Setelah istirahat sebentar dan menenggak air putih, Laras kembali naik. 30 menit kemudian, mereka tiba di sebuah gang lebar. Di ujungnya, rumah bata oranye 2 lantai berdiri teduh di antara pohon jambu. Begitu pagar dibuka, Bu Dewi, ibunda Laras, langsung keluar sambil mengibas celemek. Wajahnya berbinar. "Laras!" Ia menjerit lirih, memeluk putrinya hati-hati, satu tangan otomatis menepuk-nepuk perut Laras. "Alhamdulillah, sehat." Pak Arif, ayah Laras, muncul dari teras, menepuk bahu Raka keras-keras. "Pak Desa mantu Bapak, sana, cepet masuk. Ibumu masak lodeh kesukaanmu." Raka tersenyum lebar. Ia masih kagok dipanggil Pak Desa, di lingkungan kota. Tapi ia senang melihat mertua begitu antusias. Di ruang tamu, Laras duduk di sofa empuk, disodori minuman jahe hangat. Ibu meneliti tiap jengkal tubuhnya. "Pipimu makin berseri, Nak," katanya. "Bukan seri, Bu. Jerawatan." Laras tergelak. Jerawat kebahagiaan, timpal Raka, membuat semuanya tertawa. Setelah basa-basi, Bu Dewi mulai serius. "Dokter kandungan sudah ditentukan. Nanti lahiran di mana?" "Kemarin kami ke puskesmas besar, Bu," jawab Raka. "Tapi kalau ibu ada saran, kita fleksibel." Pak Arif menimpali, "Yang penting Laras nyaman. Bapak rela jadi supir darurat kalau harus ke rumah sakit kota." Laras terharu, rumah yang ia tinggalkan kini terasa tetap sama, penuh perhatian ribut tapi hangat. Sore menjelang maghrib, Bu Dewi mengajak Laras ke dapur. Sementara Raka menemani Pak Arif menyalakan lampu taman depan. "Aku kangen bau dapur Ibu." Laras menghirup uap sayur lodeh rebus. Ibu tersenyum. "Dulu kamu suka curi tempe goreng panas. Mau curi lagi, tapi sekarang gampang mulas," balas Laras. Keduanya tertawa. Saat menata meja, Laras tiba-tiba menelengkan kepala. "Bu, bau sambal mangga muda, ya." "Belum ada." "Pengen." Laras menggigit bibir. Kayaknya enak. Tanpa banyak tanya, ibu langsung meracik sambal serut mangga muda, cabai rawit, gula merah, terasi sedikit. Bau asam pedas langsung menusuk hidung membuat perut Laras berdansa. Raka muncul, melihat Laras memejam mata menikmati aroma sambal. "Ngidam mendadak lagi, ya?" cengirnya. Laras tersipu. "Maaf, Mas. Apapun demi calon putri raja kecil kita," jawab Raka sambil suap-suap sambal ke piring Laras. Seusai makan, Pak Arif mengajak Raka duduk di teras sambil menyeruput kopi. "Raka, Bapak sudah tua. Nggak bisa bantu banyak. Tapi kalau butuh dana lahiran, jangan sungkan." Raka menggeleng. "Insya Allah cukup, Pak. Dana desa ada insentif, ditambah tabungan kami. Tapi terima kasih, Bapak." Pak Arif menatap menantu dengan bangga. "Kamu jaga Laras, ya?"
Dia anak keras hati, kalau bilang nggak capek, justru capek. Raka tertawa, iya, Pak. Saya hafal. Mereka berbincang soal rencana renovasi ruang praktik Laras, subsidi pemerintah untuk bidan mandiri, sampai panen padi. Raka merasa, inilah momen diterima sepenuhnya sebagai bagian keluarga. Malam mendekati pukul 9. Laras mengajak Raka melihat kamar masa kecilnya di lantai 2, dinding ungu pastel, rak buku remaja, poster novel lawas. Di sini dulu aku nulis cerpen pertama, katanya sambil menepuk meja belajar mungil. Raka menyentuh laci, menemukan buku harian bergembok Hello Kitty. Boleh baca? Jangan. Aib semua, Laras meledek. Mereka tertawa sampai perut Laras berguncang pelan. Tiba-tiba, tam. Gerakan janin cukup kuat terasa. Laras terkejut, memegang perut. Mas, dia salto. Bisiknya. Raka menempelkan telapak. Gerakan kecil lagi. Kamu seneng di rumah nenek, ya? Raka berceloteh pada perut. Laras terharu, momen sederhana, tapi membuat kamar remaja itu seakan disulap jadi ruang spesial 3 generasi. Menjelang tidur, Bu Dewi masuk pelan membawa segelas susu hangat dan minyak telon. Ia duduk di pinggir ranjang. Boleh ibu balurin perut kamu? Laras mengangguk. Dengan gerakan pelan, ibu memijat ringan memakai minyak telon. Nak, jaga kesehatan, makan teratur. Kalau mual, telepon ibu, suaranya lembut. Laras menggenggam tangan ibu. Terima kasih, Bu. Di sisi lain, Pak Arif mengetuk pintu, membawa sajadah. Sebelum tidur, kita doa bareng. Malam itu, 4 orang berdiri mengelilingi ranjang. Pak Arif memimpin doa sederhana, memohon kelancaran kehamilan, kesehatan bayi, dan kerukunan rumah tangga Raka Laras. Air mata Laras jatuh, Raka menepuk bahunya. Suara amin bersahutan, lampu tidur redup, aroma telon bercampur bau kayu lemari, semuanya menenangkan. Subuh, mereka salat berjamaah. Sarapan nasi uduk buatan ibu, lengkap sambal goreng ati dan telur dadar tebal. Sebelum pamit, ibu menyodori tas belanja. Ini rendang, abon, kacang merah, dan obat herbal, katanya. Pak Arif menambahkan, Bapak nitip doa, ya. Kalau laki-laki, namanya Rama Bagus. Kalau perempuan, Ayla Bagus. Keduanya tertawa, nama yang sebelumnya juga dibahas Laras dan Raka. Dengan pelukan hangat dan cium tangan, Laras dan Raka berpamitan. Motor melaju pelan menembus udara pagi kota menuju desa. Di tengah jalan, Laras bersandar di punggung Raka. Mas, terima kasih udah ajak aku pulang, bisiknya. Raka menepuk tangan Laras di pinggangnya. Terima kasih juga udah jadi rumahku, dan rumah kecil di perutmu. Di kejauhan, sawah terhampar. Matahari muncul, seolah memberi restu perjalanan mereka, menyulam kenangan masa kecil ke dalam kisah rumah tangga yang terus tumbuh. Kadang, pulang bukan soal jarak, tapi tentang mengingatkan diri bahwa cinta pertama seorang anak adalah pelukan ibu, dan kini pelukan itu diwariskan pada keluarga kecil yang baru. Pagi itu, Laras berdiri di depan cermin, mengenakan gamis biru muda yang longgar dan nyaman. Perutnya yang kian membesar tampak menonjol jelas. Ia mengelusnya pelan sambil bergumam. Dede, hari ini kita ngisi seminar ya. Kamu tenang-tenang aja di perut ibu. Raka masuk membawa segelas susu hangat. Minum dulu, biar kamu kuat ngomong nanti. Laras tersenyum, mengambil gelas itu. Terima kasih, Mas. Kamu ikut ya? Harus, dong. Suami siaga level desa, jawab Raka, mencium kening istrinya. Balai desa mulai ramai menjelang pukul 9 pagi. Karpet merah digelar, kursi plastik tersusun rapi. Ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan beberapa kader posyandu duduk antusias. Ada yang sambil mengelus perut, ada yang sambil menyuapi anak balita. Laras melangkah ke depan, berdiri di podium kecil sambil tersenyum. Suasana langsung hening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Bidan.
Jawab serempak para ibu. Hari ini kita ngobrol santai aja ya, tentang makanan sehat selama hamil, dan bagaimana menjaga tubuh kita dan janin tetap sehat. Saya juga sedang hamil, jadi kita curhat bareng juga boleh, katanya membuat hadirin tertawa kecil. Bu Laras, beneran boleh nanya bebas ya? Tanya seorang ibu muda dari tengah. Iya, Bu. Mau nanya sambil makan kerupuk juga boleh. Tawa meledak. Seorang ibu berkerudung hijau angkat tangan. Saya tuh hamil anak ketiga, Bu. Tapi tiap pagi muntah terus. Nggak bisa makan nasi. Saya minumnya cuma teh manis. Itu bahaya nggak? Laras tersenyum sabar. Mual itu wajar, Bu. Terutama trimester pertama. Tapi kalau teh manis terus, gula darah bisa naik. Coba diganti air putih hangat, atau infused water lemon. Makan bisa diganti jadi bubur, atau biskuit gandum biar lambungnya nggak kosong. Ibu itu manggut-manggut. Berarti saya harus stop teh manis ya? Boleh, asal jangan 5 gelas sehari, jawab Laras setengah bercanda. Ibu lain, lebih tua, bertanya, Bu Laras, saya hamil tapi pengennya makan petai terus. Itu gimana ya? Raka yang duduk di belakang langsung memejamkan mata. Kalau soal ngidam, petai termasuk aman, asal nggak kebanyakan dan cukup minum air. Tapi kalau suami mulai pingsan gara-gara baunya, ya kita kompromi ya, Bu. Tawa makin pecah. Ibu-ibu saling lirik dan bisik-bisik lucu. Ada ibu muda yang malu-malu angkat tangan. Bu, saya suka beli es kelapa muda di pinggir jalan. Tapi kadang esnya kayaknya bukan es batu bersih. Laras langsung mengangguk. Nah, ini penting. Hati-hati sama es batu yang nggak jelas asalnya, Bu. Bisa bikin diare. Ibu-ibu hamil kalau diare bisa dehidrasi, bahaya buat janin. Lebih baik buat es sendiri di rumah. Atau ganti pakai air dingin biasa dari kulkas. Salah satu kader posyandu bertanya, Bu Laras, kalau anaknya nggak aktif gerak, itu tanda apa ya? Saya juga pernah khawatir gitu, Bu. Tapi janin punya waktu aktif dan waktu istirahat. Biasanya, kalau abis makan manis atau minum dingin, dia mulai gerak. Kalau lebih dari 12 jam nggak gerak sama sekali, segera periksa ke bidan atau dokter. Jangan panik, tapi harus waspada. Ibu-ibu terlihat saling mencatat. Beberapa mulai membuka buku kia mereka dan mengecek catatan kehamilan. Laras mengangkat botol berisi kacang hijau dan biji chia. Ini contoh makanan bergizi murah. Jangan nunggu bisa beli salmon, Bu. Tahu, tempe, telur rebus, buah lokal, itu semua luar biasa manfaatnya. Janin gak butuh mahal, dia butuh sehat. Ibu-ibu tampak antusias. Beberapa langsung berdiskusi dengan teman di sebelahnya, mencatat daftar makanan, dan bertanya ke Raka soal kemungkinan pelatihan masak sehat di desa. Setelah sesi tanya jawab, Laras duduk di kursi samping podium. Keringat mulai membasahi lehernya, tapi wajahnya bahagia. Raka datang membawa handuk kecil dan air minum. Capek, sayang. Capek, tapi puas. Rasanya bermanfaat banget hari ini. Ibu-ibu pada senang. Kamu juga jadi kayak selebgram desa tadi. Mas, beneran. Ada yang minta foto bareng tuh tadi. Di luar balai desa, beberapa ibu menghampiri Laras saat hendak pulang. Bu Laras, makasih ya. Saya jadi tahu kenapa kemarin anak saya berat lahirnya rendah. Saya jadi nggak takut lagi, Bu. Dulu saya pikir saya hamil itu salah sendiri. Ternyata banyak ibu yang ngalamin juga. Makasih Bu, kapan-kapan seminar lagi ya, bahas soal menyusui. Laras mengangguk dan menyalami mereka satu persatu. Hatinya penuh rasa hangat. Di tengah desa kecil yang tenang, ia merasa hari ini benar-benar berarti. Malam itu, di rumah, Laras bersandar di bahu Raka di atas dipan kayu di teras rumah. Mas, kalau aku ngidam minta kamu bikinin seminar tiap minggu, kamu kuat nggak? Raka terkekeh. Kalau buat kamu,
Seminar atau nyari petai jam 2 pagi pun, hayu. Laras tertawa. Kamu ini, serius dikit dong. Raka mencium ubun-ubunnya. Serius, sayang. Aku bangga banget sama kamu hari ini. Kamu bukan cuma ibu dari anak kita, kamu ibu dari harapan di desa ini. Laras menatap suaminya lekat. Makasih, Mas. Hari ini aku merasa berguna. Di dalam perutnya, si kecil menendang pelan. Dan di dalam hatinya, Laras tahu perjalanannya sebagai ibu baru-baru saja dimulai, tapi ia tidak sendirian. Balai desa pagi itu ramai luar biasa. Ibu-ibu berkumpul dalam balutan daster paling kece mereka, lengkap dengan bedak tabur dan sandal jepit yang berbunyi slek-slek ketika mereka berjalan. Laras yang tengah hamil besar tetap semangat hadir sebagai narasumber dalam seminar kehamilan bertema, Sehat Bumil, Bahagia Bayinya. Bu Laras, kalau hamil ngidamnya tuh yang aneh-aneh beneran ada ya? Tanya Bu Nurul sambil menyodorkan keripik pisang. Laras tersenyum. Tergantung sih, Bu. Saya dulu ngidamnya nggak aneh, cuma pengen lihat Mas masak pakai celemek Hello Kitty. Tawa meledak dari para ibu-ibu. Mas Rakanya nurut Bu. Nggak kabur. Timpal Bu Yati, yang langsung disambut gelak tawa. Alhamdulillah, masih betah. Walau setelah itu dia ngunci dapur 2 hari, jawab Laras, membuat semua tergelak. Di sudut ruangan, Raka berdiri sambil menenteng air mineral untuk dibagikan. Ia cuma bisa geleng-geleng kepala sambil nyengir pasrah saat semua mata tertuju padanya. Ibu-ibu, yang penting selama hamil itu bukan cuma makan bergizi, tapi juga support dari suami. Misalnya, waktu saya mual terus, Raka tuh rela bangun tengah malam buat mijitin kaki saya, walau sambil ngedumel kecil. Duh suamiku mah paling-paling mijitin dompet doang, celetuk Bulia yang disambut sorak-sorai dan tepuk tangan ibu-ibu lain. Laras melanjutkan pemaparan soal pola makan sehat dan pentingnya kontrol rutin ke bidan desa. Tapi tentu saja, sesi paling seru dimulai saat tanya jawab. Bu Laras, bener nggak sih kalau mau lahiran itu harus rajin kelon biar cepet bukaan? Tanya satu ibu dengan nada sungkan, tapi penasaran. Laras nyengir, waduh, ini pertanyaannya langsung ke inti ya, Bu. Penting loh Bu. Soalnya waktu saya dulu, kata dukun bayi, kelon tuh lebih mujarab dari senam hamil. Sahut Bu Munah. Raka yang duduk di pojokan pura-pura batuk sambil ngumpet di balik spanduk. Intinya sih, hubungan suami istri itu boleh saja selama kehamilan, asal kondisi ibu dan kandungannya sehat. Tapi tentu aja harus pelan-pelan dan saling pengertian, jawab Laras sambil menahan tawa. Iya Bu, pelan-pelan, jangan kayak ngupas kelapa. Timpal Bu Enah. Semua ibu-ibu tertawa sampai air mata keluar. Bahkan Pak Lurah yang lewat pun ikut senyum-senyum dengar topik pembicaraan yang makin nyeleneh tapi penuh informasi. Setelah acara selesai, Laras dan Raka tak langsung pulang. Mereka mampir ke rumah Ibu Raka yang tak jauh dari balai desa. Ibu pasti seneng banget kalau kalian mampir, kata Raka sambil menggandeng tangan istrinya. Benar saja, Bu Marni langsung menyambut mereka dengan senyum lebar dan teh manis panas. Loh, kok tumben mampir? Lagi pengen sayur asem Ibu ya? Laras tertawa, iya Bu, sama pengen denger cerita waktu Ibu hamil Mas. Pasti lucu juga. Bu Marni duduk dan mulai bercerita soal ngidamnya dulu yang pengen makan batu bata merah dan minum air hujan. Lah, terus gimana, Bu? Tanya Raka sambil menahan tawa. Ya bapakmu panik, malah nyari air hujan yang udah ditampung buat nyuci motor, jawab Bu Marni santai. Romantis juga, ya, kelakuan bapak dulu, komentar Raka. Mereka bertiga tertawa bersama, dan sore itu terasa begitu hangat. Laras menatap Raka, lalu ke perutnya yang membuncit. Pernah kepikiran nggak, nanti anak kita bakal cerita kayak gini juga? Raka mengangguk. Semoga ceritanya nggak soal bapaknya masak pakai celemek Hello Kitty lagi ya.
Laras tertawa kecil. Itu bakal jadi cerita warisan keluarga tahu. Dan di sore yang sederhana itu, cinta mereka terasa begitu nyata, di tengah canda, cerita, dan segelas teh manis warisan kasih sayang keluarga. "Mas Raka, tolongin, ini perutku kayak balon mau meletus," rengek Laras sambil duduk di teras rumah sambil memegangi punggungnya. Raka yang baru saja selesai menyiram tanaman langsung menghampiri istrinya. Dengan sigap, ia membungkuk dan memijat pelan bagian punggung bawah Laras yang mulai sering pegal. "Kamu itu kenapa makin lucu aja ya sejak hamil? Kayak balon lucu yang jalan pelan tapi galak," goda Raka sambil mencium ubun-ubun Laras. Laras cemberut, lalu tertawa geli. "Galak karena pinggangku nyut-nyutan, Pak Suami. Bukan karena hormon aja." Hari-hari belakangan ini rumah mereka jadi makin ramai. Warga sekitar sering mampir, entah untuk mengantar makanan, menawarkan pijat ibu hamil, atau sekadar ikut nimbrung cerita-cerita seputar bayi dan pengalaman melahirkan. Ibu Sarmi, tetangga depan rumah, suatu pagi datang membawa sepiring besar kue cucur. "Laras, ini kue buat kamu. Biar si dedek bayi suka yang manis-manis kayak ibunya," katanya sambil tertawa terbahak. Laras menyambutnya dengan senyum lebar, meski sudah mulai merasa gerah karena perutnya makin berat. "Ih, makasih, Bu. Tapi saya jadi merasa kayak tumbuhan yang dipupukin terus. Berat saya udah naik 10 kilo. Ibu Sarmi cengengesan. "Lah itu tandanya bayinya sehat. Dulu saya waktu hamil Sutikno, naiknya sampai 15 kilo. Sampai suami saya pangling." Raka yang sedang menyapu halaman ikut menyela, "Kalau saya sih enggak bakal pangling, Bu. Dari awal emang udah sayang berat badan apapun." "Cieh," teriak Ibu Sarmi sambil menepuk-nepuk pundak Raka. Suami idaman. Kehamilan Laras yang memasuki trimester ketiga membuat mereka mulai lebih serius mempersiapkan segalanya. Dari mulai mengecat kamar bayi, belanja perlengkapan seperti baju-baju mungil, popok, sampai memesan ranjang kecil dari pengrajin bambu di desa sebelah. "Sayang, kamu yakin kita butuh bantal menyusui sebanyak 2? Kayaknya 1 cukup deh," tanya Raka sambil mengecek daftar belanja. Laras mengangguk mantap. "1 buat rumah, 1 buat dibawa ke rumah mama. Aku udah niat tinggal di sana 2 minggu setelah lahiran." Raka mendecak pelan. "Ya sudah, asal jangan bawa 1 koper penuh cuma buat bantal." Mereka pergi ke pasar bersama-sama, berdua naik motor, dengan Raka ekstra pelan mengendarainya. Di pasar, beberapa pedagang yang mengenal mereka menyapa dengan hangat. "Wah, Pak Desa, Bu Laras. Perutnya udah besar ya. Laki-laki atau perempuan?" "Belum dicek lagi, Bu. Tapi kayaknya laki-laki. Tendangannya kayak jurus silat," jawab Laras sambil tertawa. Setelah membeli beberapa kebutuhan, mereka pulang dengan perasaan puas dan letih. Laras bersandar di pundak Raka ketika malam tiba. "Aku enggak ngangka ya, hamil itu rasanya segini kompleksnya. Tapi juga segini bahagianya." Raka memandang Laras lekat-lekat. "Aku juga enggak ngangka, ternyata kamu bisa makin cantik," sambil pegang punggung terus. *****. Beberapa hari kemudian, Balai Desa mengadakan seminar kehamilan dan persalinan. Laras diundang sebagai narasumber karena dianggap calon ibu muda yang aktif dan inspiratif, walau Laras sendiri merasa lebih cocok disebut ibu guling-guling yang suka ngemil dan tidur siang. Dengan daster motif stroberi dan jilbab warna pastel, Laras duduk di kursi depan bersama bidan desa dan beberapa ibu kader. Tak lama, ibu-ibu dari berbagai dusun mulai berdatangan dan ruangan pun penuh dengan suara tawa, celoteh, dan pertanyaan aneh-aneh. "Ibu Laras, bener enggak iya, kalau ngidamnya aneh-aneh itu artinya bayinya kreatif?" Laras menahan tawa. "Saya enggak tahu soal itu, Bu. Tapi kalau begitu, anak saya bakal jadi desainer interior. Soalnya saya ngidamnya pengen ubah posisi lemari tiap minggu." Ruangan pun pecah tawa. "Bu Laras,
Saya dulu ngidam pengen makan batu bata, itu gimana? Wah, itu sih bukan ngidam, Bu. Itu butuh terapi. Jawab Laras cepat-cepat, membuat semua ibu-ibu tertawa sampai memegangi perut. Bidan desa sampai harus menenangkan suasana. Ibu-ibu, fokus ya. Jangan dibikin Bu Laras ini stand up komedi. Usai seminar, Laras dicegat beberapa ibu yang ingin konsultasi sambil membawa rambutan, tape, sampai kerupuk udang. Laras menatap semua dengan mata bulat dan perut lapar. Saya ini diundang sebagai narasumber atau tempat distribusi snack, sih. Bisiknya pada Raka sambil tersenyum geli. Asteris. Di sisi lain, Raka pun mulai belajar banyak. Ia ikut kelas ayah siaga, belajar memandikan boneka, gendong bayi, dan cara mengganti popok. Mas, kamu kenapa ngelap boneka itu kayak lap motor sih? Laras bertanya heran saat melihat Raka serius menggosok bayi-bayian. Raka menggaruk kepala. Soalnya aku pengen bayi kita bersih kayak motor abis cuci steam. Laras cuma bisa geleng-geleng. Tapi sejak itu, setiap malam Raka mulai membaca buku kecil soal perawatan bayi dan membacakan dongeng ke perut Laras. Dik, nanti kamu jangan suka bangunin mama jam 3 pagi cuma buat diajak nendang-nendang ya, walau papa sih bangga kamu aktif. Dan biasanya, malam itu ditutup dengan tendangan kecil dari si dedek bayi, seakan membalas sapaan sang ayah. Suatu malam, Laras duduk di kursi goyang, menatap langit dari jendela. Hujan turun gerimis, dan udara malam membawa aroma tanah yang khas. Aku takut, bisik Laras tiba-tiba saat Raka duduk di sebelahnya. Takut kenapa? Takut nanti aku enggak bisa jadi ibu yang baik. Takut aku malah panik pas bayi nangis. Takut kehilangan waktu berdua sama kamu. Raka menggenggam tangan Laras erat. Kita belajar bareng. Aku juga takut enggak bisa bantu kamu sebaik yang kamu butuhkan. Tapi kita enggak sendirian. Kita bertiga sekarang. Dan kamu enggak kehilangan aku. Justru kita tambah lengkap. Laras tersenyum, lalu memejamkan mata. Aku enggak tahu bisa cinta kamu lebih dari ini. Tapi ternyata bisa. Raka mengecup tangan istrinya. Dan aku bersyukur, dari sekian banyak orang di dunia ini, aku jatuh cinta sama kamu. Bersambung.